untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Helmi Ruspita SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan Geografi di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022. Saat ini saya juga bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja kelas 11 IPS pada materi jenis dan siklus penanggulangan bencana alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau masih diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini adalah yang kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Aulia, Andi Rahayu, Safaatun, Miriana, Amelia, Desa, Dahlia, Putri Mailani, Wardapul Mairani, Ibu Fauzan, semua ya. Bagaimana kondisi buatnya sudah dibersihkan tadi? Sudah. Sudah bersih ya. Untuk kita memulai pelajaran, alangkah baiknya buat kita bersih dulu ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, ya materi kita yang lalu tentang kebudayaan. Adapun beberapa wujud kebudayaan, pertama ada nilai, norma, apalagi aturan serta tindakan dan aktivitas manusia bisa berupa hasil karya manusia itu sendiri. Ya, materi kita hari ini jenis dan siklus penanggulangan bencana. Adapun tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menganalisis jenis dan karakteristik bencana alam serta mengklasifikasi siklus penanggulangan bencana alam secara jujur, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, dan mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ya, motivasi kita dalam mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita ikut berpartisipasi dalam upaya mengurangi risiko terhadap kerugian yang ditimbulkan seperti kerusakan fisik dan juga kehilangan nyawa. Definisi bencana alam. Bencana menurut Undang-Undang tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di sini Ibu akan menampilkan gambar tentang bencana alam. Ya, ini merupakan gambar banjir.
Ya, apa yang dilakukan ketika banjir berlangsung? Ada yang bisa mengutarakan apa yang dilakukan ketika banjir berlangsung? Jika banjir berlangsung, sebaiknya seluruh jalan evakuasi Ya, bagus. Ya, jadi ketika ada banjir kita berarti harus ke tempat evakuasi yang lebih tinggi. Ya, ada lagi? Bagus ya. Ada lagi yang ingin menambahkan dari Fauzan? Pas. Jadi ketika banjir kita harus mengevakuasi di tempat yang lebih tinggi. Ya. Ya, di sini ada Ibu akan menayangkan sebuah video tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ibu harap kalian bisa memperhatikan ya. Hai guys, selamat datang di Identity Bencana Alam. Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Menurut data dari BNPB, tercatat sejak Januari sampai September 2019 saja sudah terjadi 2.829 bencana alam di Indonesia. Namun, ada beberapa bencana alam terdahsyat yang sangat diingat oleh masyarakat Indonesia. Apa aja ya? Sebelum masuk ke dalam videonya, boleh dong klik tombol subscribe-nya. Tsunami Banten 2018, tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan pada Sabtu 22 Desember 2018 menjadi bencana alam yang masih sangat diingat. Gelombang air menerjang menempatkan apa saja yang ada di pinggir pantai, bangunan, kendaraan, hingga manusia. Tsunami dipicu letusan gunung anak Krakatau di Selat Sunda yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,4 Richter. Sedikitnya 430 orang meninggal dunia dan 1.495 luka-luka. Bahkan bencana ini juga menimpa grup B-17 yang hanya menyisakan Cipantol ini. Letusan Gunung Merapi 2010 membuat beberapa kota di Provinsi Aceh lumpuh. Akibat kejadian ini, sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia. Peristiwa 26 Desember 2004 menjadi gempa terdahsyat yang ke-21. Akibatnya, seluruh rentakan wilayah Aceh dan sekitarnya. Gelombang itu juga mencapai kawasan di Thailand, Sri Lanka, dan India. Dilansir Getwell, setelah bencana itu beberapa negara mengerahkan bantuannya untuk Aceh. Kapal induk Amerika Serikat, Abraham Lincoln membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Bencana alam sejatinya mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur. Jadi, semua bencana yang terjadi merupakan ujian dari Tuhan. Gimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi sudah dilihat ya tentang video bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jadi Ibu harap kalian bisa menganalisis apa yang terdapat dalam video tersebut. Nah, dari video tadi siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya tentang bencana alam? Saya Bu. Ya. Dari video tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa definisi bencana merupakan segala bentuk peristiwa yang mengancam bagi kehidupan manusia, baik itu disebabkan oleh hal-hal dari alam ataupun tidak dari alam, tentunya faktor manusia. Beberapa bencana yang membuka segala hati masyarakat selama di negara kita, itu salah satunya yang tadi telah ditayangkan ada letusan Krakatau tahun 1983, letusan Gunung Merapi tahun 2010, kemudian tsunami Aceh tahun 2004, ada tsunami Banten 2018, dan juga yang Palembang juga 2018. Terima kasih kepada Titania telah mengutarakan pendapatnya. Ada lagi? Ada lagi?
Ya. Bisa? Kita harapan? Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ya terima kasih kepada Titania telah menunjukkan bahwa bencana alam itu bisa dari alam dan bisa juga dari iya. Jadi sudah tahu ya apa saja termasuk dalam bencana alam. Nah, ada beberapa pertama tadi. Banjir, ya, tsunami, api, tanah longsor, dan gunung meletus. Sudah paham ya? Ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan tentang permasalahan bencana alam yang ada di Indonesia. Ibu minta kalian bisa duduk berkelompok, yang Ibu kasihkan kelompoknya kerjakan tentang masalah yang ada di KPD-nya. Yang mulai sekarang untuk duduk berkelompok. Ya, Ibu akan membagikan LKPD sesuai kerjakan permasalahan yang ada di sini ya. Paham. Nomor mana? Ya, kerjakan Ada sekali lagi. Bapak sini gimana? Ada. Sudah. Jadi sudah siap semua ya? Sudah, Bu. Ya, bisa menampilkan hasil kerjanya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa ya. Ibu mulai dari kelompok 1.
Jadi silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas perhatian ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Pada Anggi. Kami silakan. Identifikasi penyebab merupakan banjir tersebut. Jawabannya, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, liburan hutan dan tiga, melaksanakan hilirisasi. 12 sampah pada tempatnya. 5, rajin membersihkan saluran air. 6, membangun tindakan kelompok. Oke, langsung pada sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Dari kelompok 2, 3, 4 atau 5, silakan. Saya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah banjir bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat? Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya. Perkenalkan, saya Aulia Mita, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana solusi penanggulangan terjadinya banjir. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain, silakan. Kelompok 3 atau 4? Silakan teman-teman. Jika tidak ada, kita cukupkan 2 pertanyaan ini. Oke, kami cukupkan 2 pertanyaan. Yes. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang soalnya adalah apakah banjir itu dapat mempengaruhi ekonomi dalam masyarakat? Jawabannya tentu. Ketika terjadi banjir, tentu merusakkan barang-barang, kemudian rumah kita, bahkan menyebabkan korban jiwa, kan? Tentu hal itu akan berdampak pada industri. Ketika orang tersebut kehilangan pekerjaan, kemudian industri tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya banjir tersebut. Jadi dapat kita simpulkan banjir sangat berpengaruh dalam ekonomi di dalam masyarakat. Terima kasih. Baiklah, saya menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Lanjutkan lagi kelompok 2. Sudah siap? Sudah siap untuk menampilkan hasil kerjanya? Siap, Bu. Ya, Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil kerjanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aulia Mita sebagai moderator. Yang kedua ada Jesha, yang ketiga ada Sri Rika, dan keempat Yuni, dan kelima Safari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sri Rika. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama, identifikasi penyebab terjadi masalah kebakaran. Yang pertama, petir salah satu penyebab kebakaran. Yang kedua, letusan vulkanik gunung berapi. Yang ketiga, musim kemarau. Keempat, kondisi lahan yang kena yang kering. Yang kelima, permukaan lahan secara dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang kedua yaitu analisis dampaknya terdapat lingkungan dan masyarakat sekitar, yaitu korban jiwa, polusi udara, polusi air, pemanasan global, berkurangnya bahan pangan, tergantungnya rotasi setempat, tergantungnya ekonomi, hilangnya habitat makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sembarangan membakar. 2. Memberi jarak pembakaran. 3. Memastikan api benar-benar mati. 4. Mengawasi titik rawan. 5. Melakukan patroli. 6. Membuat tampungan air. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi hasil diskusi kelompok kami. Dipersilakan kepada kelompok lain yang bertanya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, kita tahu dampak dari kebakaran hutan bisa berpengaruh pada hal seperti ekonomi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara pemerintah untuk mengurangi resiko kerugian akibat terjadinya kebakaran hutan ini? Sekian. Apakah ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang bagaimana upaya pemerintah mengurangi dampak kebakaran? Tentunya pemerintah menurunkan pasukan anggota TNI, 8 polisi, waterbombing, memberi hujan buatan. Sekian, wassalamualaikum. Tentunya pemerintah menurunkan pasukan anggota TNI, 8 polisi, waterbombing, memberi hujan buatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana upaya pemerintah mengurangi dampak kebakaran? Yaitu tentunya pemerintah menurunkan pasukan anggota TNI dan polisi waterbombing, memberi hujan buatan. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 5? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, saya ingin menambahkan tadi, yang tadi saya tanyakan itu adalah cara untuk mengurangi resiko kerugian akibat terjadinya kebakaran hutan, bukan penanggulangannya. Jadi itu kayak apa? Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Jangan. Baik. Baiklah, apakah ada tambahan dari kelompok lain? Saya ingin menambah. Jadi pertanyaannya adalah apakah usaha pemerintah dalam mengurangi kerugian? Kalau berpikir pendek, kalau menurut saya ya, kerugiannya nanti kita akan bisa sedikit. Kalau berpikir pendek, tanggulangi dulu kebakaran tersebut, otomatis kebakaran terjadi dan kerugian itu juga tidak. Kalau kita dalam hal itu, tanggulangi kebakaran, maka kerugian akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih pada tanya. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman dan Ibu Helmi atas kesempatan dan perhatiannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wardatul Khairani, biasanya dipanggil Rani, dan ini Meliana, Muhammad Rusli, Rahmat Ferdiansyah, dan Kamelia. Hasil presentasi kami nomor 1 akan dibacakan oleh Muhammad Rusli. Kepadanya dipersilakan. Identifikasi penyebab terjadinya permasalahan tanah longsor curah hujan yang tinggi. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, saya Daniela Putri dari kelompok 1. Kita tahu pada saat di longsor, pada saat musim hujan, sebelum longsor, saya sebutkan alasan apa yang Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya, apakah faktor yang mempengaruhi tanah longsor? Oke, sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pada saat musim hujan terjadi longsor. Kenapa? Karena melalui tanah merekah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Hal ini akan membuat tanah terkikis dan mengakibatkan longsor. Terima kasih. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor. Jawabannya adalah hal yang mempengaruhi terjadinya longsor hujan lebat terus menerus daerah yang memiliki kemiringan berupa aktivitas gunung berapi, penebangan hutan atau pembukaan lahan secara berlebihan. Sekian, terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya tutup. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada kelompok selanjutnya, kelompok 4, Ibu persilakan untuk mengambilkan hasil kerjanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Helmi yang sudah memberi kesempatan dan teman-teman yang sudah memperhatikan. Perkenalkan, nama saya Putri Mailani, biasa dipanggil Meme selaku moderator. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani, biasa dipanggil Uci. Perkenalkan, nama saya Renat Nanti, biasa dipanggil Randa. Perkenalkan, nama saya Jaka Wijaya, dipanggil Jam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama akan dibacakan oleh Suci Ramadhani. Penyebab terjadinya masalah gunung meletus. Gunung bisa meletus akibat endapan magma dari dalam bumi yang belum keluar oleh gas dan bertekanan tinggi. Sekian, terima kasih. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Randa. Soal yang kedua yaitu analisis dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sekian dari saya. Jawab. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Randa. Soal kedua itu dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Jawaban satu, pencemaran udara. Dua, gas yang disebutkan dari dalam batu bumi mengandung zat berbahaya sehingga berdampak buruk untuk masyarakat. Tiga, material tertentu yang mengandung racun. Keempat, gangguan pernapasan akibat zat racun dan abu vulkanik. Yang saya terima. Pertanyaan yang terakhir akan dibacakan oleh Jaka Wijaya. Pertanyaan 3, siklus penanggulangan terhadap permasalahan gunung berapi. Jawaban, pemantauan gunung api yang aktif, penyediaan data kawasan rawan bencana dari gunung berapi, membuat langkah penanggulangan bencana, penyebar luaskan informasi pada masyarakat, penelitian geobiologi, geofisika, dan geokimia gunung api, peningkatan sarana dan prasarana. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Oratul Khairani, biasanya dipanggil Rani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa gunung bisa meletus? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi bencana yang terjadi karena gunung meletus? Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa gunung bisa meletus? Gunung bisa meletus karena akibat Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa gunung bisa meletus? Karena akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Sekian, terima kasih. Ya Allah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Upaya yang Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi bencana gunung berapi adalah pemerintah melakukan kegiatan preventif berupa pemantauan aktivitas gunung api dengan menggunakan alat tanggap tindakan darurat dan membuat peta kawasan rawan bencana gunung api. Sekian, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau tidak ada, Ibu kembalikan kepada kelompok 3. Ya, ada yang ingin menambahkan dari kelompok 4? Kalau tidak ada, Ibu kembalikan kepada kelompok 4. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut diskusi kita hari ini untuk kelompok 5, kita breaking dulu ya, supaya kita tetap semangat. Ya, Bu. Ya, terima kasih breakingnya gini. Pertama, pagi kita tepuk tangan.
Satu. Kalau siang kita tepuk tangan. Dua. Kalau malam bagaimana? Ya kita diam ya. Paham? Ya. Mulai ya. Yang pertama pagi, siang, malam. Kita lanjut lagi. Pagi, malam, siang. Ya, masih semangat? Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Ya, kita mulai dari kita lanjut lagi untuk kelompok 5. Untuk kelompok 5, Ibu persilakan untuk menampilkan hasil kerjanya. Kepada kelompok 5, silakan untuk menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Putri Melisa, biasa dipanggil Ibu, dan di sebelah saya ada Salsabila Azara, dan di sebelah Salsa ada Rian, dan di sebelah Rian ada Fauzan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Kerusakan lingkungan hidup terkikisnya tanah dan garam air tanah di sekitar lautan dapat merusak fungsi hidup dan terumbu karang. Juga dapat dampak pada bidang ekonomi dan ekonomi sosial dan lingkungan kerusakan ini mengganggu aktivitas sosial, konsumen dan lain-lain. Sekian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi penyebab terjadi masalah ekonomi. Adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik yang secara mendadak, yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Ternyata beberapa aktivitas manusia juga dapat memicu terjadinya gempa bumi. Jenis gempa sering disebut gempa buatan. Faktor penyebab gempa bumi ini dari aktivitas manusia antara lain menggunakan peledak dinamit, nuklir, dan bom berkuatan besar. Sekian dari saya. Terima kasih. Buatlah siklus tanggulangan permasalahan gempa bumi. Yang pertama, membuat tempat perlindungan bangunan tahan gempa. Mengetahui cara melakukan evakuasi mandiri. Nomor 3, pahami status peringatan dini. Sekian. Baiklah, itu hasil presentasi kami, dan kami sini akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dengan satu, kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan akan maka air di atasnya akan membentuk gelombang yang besar. Terjadilah tsunami. Terima kasih. Baiklah, ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari kelompok 5? Kalau tidak ada, Ibu kembalikan kepada kelompok 5. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita telah menampilkan hasil diskusi kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan hasil diskusinya? Bu, ya, boleh. Kalau menurut saya dari diskusi yang telah kita lakukan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bencana merupakan segala bentuk peristiwa yang mengancam pada kehidupan masyarakat. Itu bisa disebabkan oleh kegiatan alam ataupun kegiatan dari manusia itu sendiri. Contohnya ada banjir tadi, tanah longsor, kebakaran hutan, gunung meletus, dan
kami beberapa cara untuk menanggulangi hal tersebut. Contohnya adalah banjir, kita melakukan reboisasi dan membuka lahan sebanyak-banyaknya untuk melakukan reboisasi tersebut. Tentu ini juga membutuhkan upaya aktif dari pemerintah. Kemudian kita ambil contoh adalah limbah perakitan, di mana manusia harus melakukan segala upaya untuk menanggulanginya. Contohnya adalah tidak melakukan penebangan secara liar. Itu beberapa kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada Titania. Jadi disimpulkan secara rinci, jadi bencana alam itu bisa diakibatkan oleh alam dan aktivitas manusia. Jadi sudah tahu ya bencana alam itu apa saja? Sudah kan? Ya. Nah, kita akan melaksanakan evaluasi ataupun tugas ya tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk membantu masing-masing. Kita tugas ya. Pertama dari kita hari ini. Ya, silakan diisi. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan refleksi ya tentang pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa menulisnya refleksinya di buku tentang pelajaran kita hari ini. Ya boleh tulis sekarang kertas lembar. Refleksinya boleh ditulis. Untuk ini sudah siap semua kan? Ya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya tentang materi kita cukup dibaca di rumah ya sebelum kita melanjutkan. Ada materi kita persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Mungkin sampai di sini materi kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi